Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis isu global korupsi, yang dimana sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu nama saya Dana Mahmuda, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Selanjutnya Saudara Aldi Ridoni, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya Aji Laksono Prihambodo, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya lagi yaitu Saudari Atika Fadila, asal pendaftaran Kalimantan Utara. Dan yaitu yang terakhir Saudara Baginda Sinaga, asal pendaftaran DKI Jakarta. Baiklah, langsung saja kita sama-sama menyaksikan hasil presentasi kelompok kami. A. Pendahuluan. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi pun sudah diperberat. Namun, hampir setiap hari masih saja kita mendengar atau membaca adanya berita mengenai kasus korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan atau istilah yang sering kita dengar ialah OTT masih saja sering terjadi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt. Dalam bahasa Prancis disebut corruption. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup yang memiliki arti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, atau dalam arti lain memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah. Sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia ingin mendapat kehidupannya berlanjut. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi ada 5. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu, kemudian bahaya korupsi terhadap negara sebelah, kemudian bahaya korupsi terhadap politik, bahaya korupsi terhadap ekonomi bangsa, dan bahaya korupsi terhadap birokrasi. Kemudian hambatan ada 4, terdiri dari struktural, kultural, instrumental, dan individu. Selanjutnya, klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merugikan keuangan negara. Yang kedua, yaitu suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang terakhir, yaitu gratifikasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana upaya dalam memberantas korupsi. Di sini saya akan memaparkan 3 poin dalam hal pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan cara membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Peran lembaga independen adalah menyediakan segala sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Kemudian yang kedua, yaitu penjagaan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk menjaga korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan segala bentuk hartanya, baik itu sebelum menjabat atau setelah menjabat atau menduduki jabatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penjagaan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak kepada masyarakat untuk memberikan akses terhadap informasi, yaitu sebuah sistem yang harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media yang diberikan hak segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
dari penjelasan teman-teman saya tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan dan kualitas SDM juga perlu ditingkatkan. Dan juga perlu untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Nah, menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas C1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pasar manukar salah, naik dipung kita bakayu ikut lasar TPNS berakhlak. Mari kita sukseskan Indonesia presidensi G20.